Assalamualaikum teman sehat. Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-62, kami ahli gizi RSI Unisma akan menjelaskan tentang apa itu stunting, karena kebetulan nih untuk tema yang diangkat HGN tahun 2022 ini adalah mencegah stunting. Saya Dia dan juga saya Nia akan menjelaskan. Jadi akan kami jelaskan apa itu stunting, kemudian penyebabnya apa, sama yang terakhir adalah bagaimana sih cara mencegah stunting. Nah, untuk menjelaskan atau pengertian tentang stunting itu sendiri apa, silahkan Mbak Nia. Jadi untuk teman sehat semua, apa sih yang dinamakan stunting? Stunting itu kondisi di mana balita tinggi badannya kurang dari standar jika dibandingkan dengan umurnya. Nah, seperti apa sih yang dinamakan stunting itu? Jika ada dua anak umur 2 tahun disejajarkan, kemudian tinggi badannya ada yang kurang dari standar, maka itu yang dinamakan stunting. Nah, untuk standar tinggi badan anak usia 2 tahun untuk laki-laki yaitu 84,8 sampai 90,9 cm, untuk perempuan yaitu 83,2 sampai 89,6 cm. Nah, stunting sendiri itu penyebabnya apa sih? Jadi, penyebab dari stunting itu ada 2. Yang pertama ada penyebab langsung, yang kedua ada penyebab tidak langsung. Untuk penyebab langsungnya itu berasal dari asupan makanan atau asupan gizi mulai dari ibu hamil sampai anak usia 2 tahun. Kemudian bisa terjadi karena status infeksi. Untuk penyebab tidak langsungnya itu yang pertama bisa berasal dari kurangnya akses air bersih dan juga sanitasi, dan terbatasnya layanan kesehatan dan kesehatan lingkungan, seperti itu. Nah, untuk cara mencegahnya bagaimana sih? Cara mencegahnya, sebelum saya masuk ke bagaimana cara mencegahnya, itu yang pertama tadi gini Mbak Nia, untuk maksudnya dibandingkan dengan standar tadi, misalkan anak 2 tahun itu gimana? Satunya tingginya gimana? Satunya tingginya sesuai dengan umurnya, Ya. Satunya dia kurang dari standar, seperti itu. Oh gitu, berarti misalkan yang satu balita usianya 2 tahun dengan tingginya tadi sekitar 89 ya untuk perempuan. Laki-laki atau perempuan yang 89? 89 laki-laki. Laki-laki. Yang satunya tingginya 89, kemudian yang satunya di bawah 89, katakan 85 atau 84, itu berarti stunting gitu ya? Iya. Oh gitu, berarti cara membedakan stunting gitu ya ibu-ibu ya. Jadi perbedaannya dengan cara misalkan nih, ibu, anak saya usianya 2 tahun, kemudian ada lagi yang satunya usianya juga 2 tahun. Nah, satunya tinggi tapi anak ibu, misalkan ibu merasa kok kurang tinggi ya anak saya. Nah, itu nggak apa-apa ibu. Jadi ibu harus memperhatikan atau memantau tinggi badan anak ibu tersebut. Jadi jangan langsung berkecil hati. Jadi ibu harus misalkan mengukur tinggi badannya, katakan oh ternyata anak saya yang satu tingginya 90, kemudian yang satunya ternyata anak saya tingginya oh masih normal kok 89, ya sudah, berarti bukan stunting. Tapi ketika ibu ukur anak ibu itu adalah di bawah 89, berarti itu stunting. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya sama Mbak Nia penyebabnya itu apa aja. Nah, sekarang saya masuk nih cara mencegahnya itu bagaimana. Yang pertama, tadi apa Mbak Nia? Yang apa? Memperhatikan asupan ya, memperhatikan asupan dari usia ibu hamil sampai usia 2 tahun. Nah, itu kita kenal dengan 1000 HPK. Nah, HPK itu sendiri adalah 1000 hari pertama kehidupan. Jadi untuk menghitungnya itu tidak dari anak lahir ya Ibu. Jadi yang pertama adalah dari usia kandungan gitu. Jadi berarti gimana Mbak? Kalau dari pertama kali hamil berarti harus diperhatikan adalah gizi ibu? Gizi ibu hamil. Benar. Terus yang kedua usia anak dari usia 0 sampai 6 bulan 6 itu diberikan ASI eksklusif. Betul. Terus di atas 6 bulan? 6 bulan diberikan empasi atau makanan pendamping ASI. Betul. Jadi meskipun namanya kan ASI eksklusif itu adalah sekitar 0 sampai 6 bulan. Kemudian untuk setelah selebih 6 bulan itu diberikan makanan pendamping ASI dengan catatan Bu, meskipun anak sudah makan tapi kalau anak tetap minta ASI tidak apa-apa, sering mungkin tetap diberikan untuk ASI-nya. Kemudian tadi kan udah gizi ibu hamil,
Kalau waktu ASI berarti gizi ibu menyusui, kemudian ketika lahir adalah gizi anak sampai usia 24 tahun. Nah, untuk komponennya sendiri atau kandungannya, yang pasti yang pertama harus diperhatikan adalah kandungan karbohidrat, kemudian yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat adalah vitamin dan juga mineralnya. Tadi juga sudah dijelaskan ya Mbak, ada lagi penyebabnya yang tidak langsung adalah fasilitas kesehatan ya. Nah, sanitasi, betul. Nah, sanitasi itu yang dimaksud sanitasi adalah pola hidup bersih dan juga sehat. Nah, kalau untuk selama pandemi yang kita kenal PHBS atau pola hidup bersih dan sehat adalah rajin mencuci tangan. Nah, tujuannya rajin mencuci tangan itu adalah seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Nia tadi kan, salah satu penyebabnya juga adalah infeksi. Nah, infeksi itu biasanya bisa terjadi kalau misalkan ketika ibu menyiapkan makan buat anak itu tangannya kotor. Nah, dari situlah kuman itu bisa ada di makanan anak. Nanti kalau misalkan makanan anaknya ibu tidak bersih, otomatis anak ibu bisa infeksi. Kalau misalkan ada infeksi, nah itu bisa salah satu juga menjadi penyebabnya stunting, seperti itu. Jadi pola hidup bersih dan sehat itu juga tetap harus diterapkan. Mungkin Mbak Nia sampai di sini ada yang mau ditambahkan untuk materi kita, soalnya kan ini juga dalam rangka menyambut Hari Gizi Nasional, temanya juga sudah pas, soalnya stunting ini Bu masih sangat jarang kita dengar di masyarakat. Makanya dengan tema stunting ini kami angkat biar tujuannya mengedukasi, memberikan informasi untuk teman sehat, untuk penjelasan atau pengertian tentang stunting itu sendiri. Nah, itu gimana Mbak Nia? Ada tambahan mungkin? Oh ya, untuk teman-teman semua, kalau ada pertanyaan bisa langsung datang ke instalasi gizi untuk konsultasi gizi bersama kami. Semua masalah akan kami bantu. Jadi jangan benar berobat, ayo ke RSI Unisma aja. Wassalamualaikum.